Selamat siang, sahabat-sahabat Lingkar Madani. Bagaimana kabar siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada siang ini, kita kembali pada kelas pelatihan daring kapasitas keorganisasian masyarakat sipil melalui digital fundraising. Di sesi kedua ini dengan pembahasan crowdfunding donasi berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia dari tim Lingkar Madani yang akan memandu kelas hari ini. Narasumber pada sesi ini ada Mbak Ninik sebagai Director of Pirak dan Mas Hafid sebagai Product Marketing dari kitabisa.com. Sebelum kelasnya dimulai, aku izin membacakan CV untuk Mbak Nini dan Mas Hafiz dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Mbak Ninik Anissa sebagai Director of Iraq, work experience-nya pada Januari 2019 sampai 2021 pernah menjabat sebagai Senior Project Coordinator di Global Fund PRTBC HIV. Untuk lalu di Oktober dari tahun 2022 sampai 2023 sebagai Independent Consultant. 2023 sampai sekarang menjabat sebagai Executive Director of Iraq. Untuk CV Mas Hafiz, tahun 2022 Oktober, menjabat sebagai Product Marketing di Associate in kitabisa.com, Juli 2021 sampai 2022, Peer-to-Peer Content Marketing di kitabisa.com, 2019 sampai 2021, Peer-to-Peer Project Officer di kitabisa.com. Sekian CV singkat dari kedua narasumber pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, aku panggilkan saja Mbak Ninik dari Pirak dan Mas Hafiz untuk menyampaikan materi hari ini ya. Baik, makasih Mbak Amel. Apa kabar? Terima Kabar kasih. semuanya. Ya, terima kasih Mbak Amel atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memfasilitasi teman-teman yang bergabung di Zoom pada siang hari ini ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat-sehat ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat impresif buat saya dan sekaligus juga sangat berbahagia untuk bisa sharing bersama teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini untuk kita melanjutkan sesi pelatihan mobilisasi sumber daya OMS melalui digital fundraising di mana kita sudah memulainya ya kemarin untuk mengenal apa itu digital fundraising. Teman-teman sekalian, pada yang hari ini kita akan masuk ke satu sesi yaitu mengenal crowdfunding ya. Bagaimana crowdfunding bekerja. Kemudian kita pengen tahu juga nih kenalan salah satu platform yang memang bisa dibilang sebagai inisiator ya, platform di crowdfunding base yang ada di Indonesia. Dan kita untuk saat ini ditemani oleh Mas Hafiz Arya. Beliau adalah tim di kitabisa.com yang akan mengenalkan kepada kita semua, yaitu mengenai apa sih gitu ya, apa itu mengenai crowdfunding, kemudian bagaimana itu dilakukan, apakah juga kita akan dikenalkan untuk jadi teman-teman mungkin sedikit pengenalan. Jadi untuk di dunia crowdfunding itu sendiri dari awal itu memang adalah individual donation base gitu. Jadi dan juga one stop donation ataupun donasi sekali waktu begitu ya. Dan ini juga ternyata bisa dilakukan oleh siapapun begitu ya. Bahkan oleh individu sekalipun. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang melihat begitu ya, apakah di WA group ataukah di platform masing-masing atau platform kawan-kawan yang lain mengenai adanya donasi publik melalui form digital ini. Nah, nanti kita juga akan diberi informasi juga bahwa ternyata crowdfunding ini mengalami perkembangan juga pada saat ini ya. Jadi tidak maksudnya ada perkembangan di mana tadinya hanya berdasarkan one stop donation atau donasi yang sekali waktu tadi, tapi ini kita sudah beranjak kepada donasi reguler. Nah, nanti kita akan dikenalkan nih apa itu donasi reguler, kemudian bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya persilahkan kepada Mas Hafiz untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Silakan Mas Hafiz. Ya, terima kasih Mbak Ninik. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kebanggaan sendiri nih diajak sharing-sharing sama teman-teman. Ini jadi satu kesempatan yang luar biasa juga buat aku dan tim gitu ya.
bisa sharing-sharing, bisa kenalan juga sama teman-teman. Jadi ada beberapa part emang yang kita mau ajak teman-teman yang tadi mungkin Mbak Dinik bilangnya perkembangan ya. Ya, kita coba nih memfasilitasi donatur-donatur di luar sana yang memang hobi berdonasi gitu ya, punya kebutuhan untuk berdonasi. Ya, sebelum mulai aku mau izin kenalan dulu. Nama aku Hafiz Arya Nugraha. Jadi di Kita Bisa itu sebagai product marketing. Sekarang lagi ngambil role product marketing ya. Jadi udah jalan 5 tahun mungkin di Kita Bisa. Alhamdulillah dipercaya sama tim untuk pegangan dari tadinya peer-to-peer fundraising. Tapi sekarang diajak nih untuk nge-develop produk baru gimana caranya untuk teman-teman user, teman-teman donatur, dan teman-teman penggalang dana itu bisa lebih mudah pakai aplikasi kami. Ini kenalan sedikit sama aplikasi Kita Bisa. Jadi Kita Bisa itu sendiri berdiri dari 2013 ya. Alhamdulillah udah 10 tahun, jalan 11 tahun di tahun ini. Alhamdulillah kita juga jadi salah satu platform yang diamanahkan nih untuk memfasilitasi 31 juta transaksi per tahunnya. Ya, kalau dilihat dari statistik memang salah satu yang terbesar di Asia Tenggara sendiri. Di tahun 2021 kita tuh jadi jembatan, jadi wadah untuk pengumpulan dana sebesar 80 juta dolar. Ya, di mana transaksinya tuh ya 31 juta kali gitu ya di tahun tersebut. Dan ya kalau kita hitung, berarti kita ngumpul di sini ada berapa jam selama 1 detik itu alhamdulillah udah terfasilitasi satu donasi di Kita Bisa sendiri. Dari 1 detik, satu donasi itu, kita dari 2013 juga alhamdulillah udah ada 7 juta donatur nih yang percaya sama kita, yang registrasi gitu ya pakai aplikasi Kita Bisa untuk menaruhkan kebaikannya mereka. Dari 7.000 donor kita juga kerjasama sama 200.000 teman-teman campaigner ya. Jadi penggalang dana, jadi influencers juga ada, NGO-NGO partner kita juga kerjasama, sampai memang kita dipercaya juga untuk crowdfunding, jadi wadah crowdfundingnya rumah sakit di Indonesia, dan beberapa brand untuk menyalurkan dana CSR-nya mereka nih. Jadi emang kita nggak terbatas pada siapapun. Kalau misalkan bisa dilihat, jadi karena memang kita basically open platform, jadi siapapun bisa bikin galang dana, nggak tidak terbatas golongan, tidak terbatas ras gitu ya. Selama memang secara community guideline sesuai dengan yang sudah kita tentukan, semua berhak bikin galang dana di Kita Bisa. Kalau dilihat dari statistik juga nih, jadi ada di Kita Bisa sendiri tuh lebih dari 11.000 campaign sukses itu penggalang dana yang memang secara target donasinya itu tercukupi gitu ya sampai full, dan 17.000, bahkan 17.000 di antaranya itu berhasil galang dana di atas 50 juta gitu ya. Jadi memang digital crowdfunding ini jadi salah satu media untuk teman-teman menggalang dana yang memang untuk cakupannya biar lebih luas lagi gitu. Nggak terbatas waktu, nggak terbatas tempat, bisa terus menyuarakan ya isu-isu untuk kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, dari campaign-campaign Pull of Fund kami juga kalau kita rata-ratain ada 20.000 transaksi nih di tiap campaignnya. Jadi memang jumlah yang signifikan gitu ya dibandingkan dengan platform-platform lain untuk transaksi per halaman galang dananya. Kalau dilihat dari tadi angka 20.000, memang secara secara statistik gitu ya, di Indonesia memang banyak orang-orang yang sebenarnya sudah punya budget cap gitu ya. Mungkin secara rutin tiap bulannya, tiap harinya, itu memang sudah menyisihkan budget untuk sedekah gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin memang kebiasaan orang Indonesia yang suka gotong royong gitu ya, menolong yang bahkan mereka belum tentu kenal sama sekali, itu udah jadi DNA kita ya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari data yang bisa kutarik, itu jadi di aplikasi kami sendiri selama 6 bulan berturut-turut, jadi tuh ada donatur user kita yang rutin berdonasi itu sebanyak 240.000. Bahkan 7.000 di antara ini tiap hari mereka tuh nggak putus selama 6 bulan. Nah, kalau kalau misalkan memang bisa dilakukan, kita lihat flow-nya, ya mereka setiap hari buka aplikasi Kita Bisa, mereka mungkin setiap pagi ya, buka aplikasi Kita Bisa, mereka donasi, mereka cari siapa nih yang mau kita bantu, mereka berdonasi, dan itu dilakukan 6 bulan selama setiap hari
berturut-turut gitu ya, selama 6 bulan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat memang dari kebiasaannya mungkin yang bisa kita tarik dari user-user kami gitu ya. Mereka tuh ada seperti kepuasan tersendiri gitu untuk berdonasi meskipun sedikit tapi rutin gitu ya, dilakukan harian, mingguan gitu ya, atau dibandingkan dengan mereka berdonasi bulk sekaligus banyak tapi sekali. Nah, dari situ juga sebenarnya memang kebiasaan ini juga relate ke beberapa platform lain yang memang kita pakai gitu sehari-hari ya. Behavior-behavior user sekarang ya, behavior-behavior orang zaman sekarang juga memang sudah terbentuk bahkan dari segi cara kita subscribe, mungkin aplikasi untuk nonton film gitu ya, dengerin radio, dengerin lagu, terus bahkan aplikasi buat kita kerja, karena memang kan sekarang tuh ada jadi satu kebutuhan sendiri untuk kita terus-terusan gitu ya, mengeluarkan uang. Dalam konteks yang ada di sini adalah memang kebutuhan dasar untuk kerja, aplikasi untuk kerja kita bayar terus-terusan, terus aplikasi untuk hiburan kita bayar terus-terusan. Nah, kalau dari konteks donasi sendiri, memang tadi aku bilang kalau misalkan mereka ada kepuasan tersendiri ketika mereka berdonasi secara terus-terusan dibandingkan dengan jumlah yang banyak, tapi satu kali gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita coba iterasi nih, benang merahnya apa sih dari platform-platform hiburan dan pekerjaan ini? Apa yang bisa kita tarik dari kebiasaan tersebut di dalam konteks user-user atau teman-teman donatur kita gitu ya di luaran sana. Ya, jadi itu jadi salah satu baseline kita juga untuk bikin satu fitur yang memang bisa ngakomodir nih memudahkan teman-teman donatur di luar sana yang memang tadinya mereka secara sadar, secara kebiasaan, menyisihkan waktunya untuk buka aplikasi kita, lihat galang dana, terus berdonasi gitu ya. Nah, gimana caranya sih kita ngakomodir kebiasaan dan kebutuhan teman-teman donatur tersebut yang memang secara rutin tuh berdonasi. Nah, ini adalah fitur baru dari kita bisa ya kita baru rilis mungkin 1 tahun ke belakang, setengah tahun. Nah, fitur donasi otomatis ya, yang mana ada dua nih. Jadi ada fitur donasi otomatis kategori, yang kedua adalah fitur donasi otomatis spesifik campaign. Nah, bedanya apa? Yang pertama itu kita masuk dulu ke fitur donasi otomatis yang kategori ya. Nah, dari perbedaannya dengan fitur ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna aplikasi kita bisa untuk berdonasi secara harian nih rutin khusus ke kategori galang dana khusus. Nah, jadi sebenarnya ini tuh kita coba buat untuk teman-teman dengan concern tertentu gitu, sebuah isu yang mereka dukung. Misal aku prefer kalau donasi itu ke pendidikan gitu ya. Nah, nanti kita ada kategorinya. Jadi donasi yang aku salurkan tiap hari itu akan selalu ke galang dana yang bersifat kategorinya pendidikan. Nah, nanti memang tinggal dipilih aja oleh user kalau donasinya itu mau kemana. Nah, dari situ pun secara flow memang kita bisa atur nih sesuai preferensinya user. Jadi donatur tuh mau ke kategori galang dana yang apa sih? Ini fitur yang kita rilis ketika Ramadan. Jadi ada beberapa kategori yang memang berhubungan dengan bulan suci ya. Jadi ada ikhtiar Lailatul Qadar, ada panen berkah Ramadan ya kan, ada yang sedekah sahur dan berbuka. Nah, preferensi itu yang memang kita coba tawarkan ke teman-teman donatur nih, sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan apa sih yang mereka lebih concern gitu ya. Nah, untuk transaksinya sendiri, mereka juga bisa setting nih, transaksinya mau jam berapa, nanti potongnya nominal hariannya tuh berapa, nanti mereka tinggal aktifkan aja, nah secara otomatis donasinya tuh akan masuk gitu ya, sesuai dengan saldo kantong yang mereka punya seperti gitu akan terpotong otomatis aja. Jadi kita menghilangkan pain point orang-orang nih harus buka aplikasi dulu untuk donasi gitu ya, untuk buat donasi. Sejak fiturnya rilis nih Oktober 2022, alhamdulillah dapat sambutan yang bagus dari teman-teman donatur pengguna aplikasi kita bisa. Jadi yang tadinya 7.000
orang berdonasi secara rutin gitu ya, bukain aplikasi, kita bisa setiap hari ini mengalami kenaikan. Jadi memang behavior donasi harian itu sudah ada, cuma memang ini yang tadi user-user tadi mungkin yang terpilih nih yang memang punya keinginan lebih untuk effort yang lebih juga untuk buka aplikasi setiap harinya dan berdonasi. Nah, dengan ada fitur donasi otomatis ini, angkanya naik donatur rutinnya dari 7.000 jadi 40.000 dan retention rate-nya surprisingly juga besar. Jadi ada 50% setelah 6 bulan orang tetap berdonasi gitu ya. Jadi kalau misalkan sederhananya kita ada 100 orang di bulan Januari yang berdonasi, sampai bulan ke-6, 50 orang itu masih terus-terusan. Jadi angkanya masih besar. Karena di tiap bulannya pun terus bertambah, 20% dari donatur tuh naik terus gitu loh. Jadi memang ini secara behavior ini kita sudah menjawab nih kebutuhan teman-teman donatur untuk terus-terusan berdonasi ya tanpa repot gitu ya. Jadi mereka memang di awal aja mereka set up semuanya, terus mereka bisa terus-terusan melakukan kebaikan ya. Kalau misalkan dari segi teknologinya banyak notifikasi dari kami gitu ya dari aplikasi untuk terus mengingatkan orang-orang untuk berdonasi. Sebenarnya tadi kan fitur tadi yang kita coba develop pertama banget untuk menjawab masalahnya user yang memang punya keinginan untuk donasi terus-terusan, cuma memang kalau dilakukan manual painful juga untuk mereka gitu. Kalau misalkan dengan ada fitur tadi, ya udah terjawab nih masalahnya user. Mereka bisa berdonasi tanpa harus buka aplikasi lagi gitu ya, secara rutin. Nah, ini sebenarnya juga kita sambil iterate, sambil kita define lagi nih, karena user kita nggak cuma si donatur, kita juga harus maintain penggalang dananya, apa yang bisa kita lakuin buat teman-teman penggalang dana nih. Nah, sebenarnya secara skema donasi otomatis ini tuh sudah ada dan sudah dilakukan bertahun-tahun oleh teman-teman NGO. Ini salah satu study case kita, itu dari UNHCR. Mereka memang mencoba mengadopsi orang-orang donatur untuk berdonasi secara rutin ke program yang mereka buat. Salah duanya nih mereka dengan cara ya mereka offline pakai pakai cara offline. Jadi face to face fundraising gitu ya. Mereka ya kalau kita biasa suka ketemu teman-teman face to face fundraising di stasiun, di tempat-tempat umum lainnya, mereka menjelaskan program, mereka menawarkan untuk jadi donatur rutinnya dengan cara ya tadi ya dengan ada skema ngisi salah satu form untuk donasi. Begitupun di online tuh mereka juga sudah coba untuk mendevelop fitur donasi otomatisnya sendiri. Cuma memang ada problem yang memang dari tahun ke tahun belum bisa diselesaikan ya. Jadi emang ada keterbatasan resource dari mereka untuk ngedevelop gimana sih caranya donasi otomatis ini tuh bisa lebih seamless lagi untuk mereka mengajak para donatur. Jadi, nah ini adalah setelah kita diskusi ini adalah permasalahan yang memang nyata di lapangan itu yang sering dihadapi oleh NGO-NGO terkait donasi yang rutin gitu untuk para donaturnya. Yang pertama, secara proses pendaftaran itu makan waktu yang cukup panjang. Jadi, kalau face-to-face fundraising, dari kita di stopping ya, dari kita dijelaskan apa sih programnya, terus ini untuk siap bantuannya donasinya berapa, sampai akhirnya kita sebagai donatur willing ya, kita tertarik untuk membantu program tersebut, donatur masih harus isi formulir nih. Ini isi formulirnya berlembar-lembar gitu ya, ada 2 lembar, 3 lembar untuk sebagai syarat auto debit ya dari kredit cardnya mereka ya. Jadi memang tanda tangan basah itu dibutuhkan sebenarnya secara legalitas memang itu yang diperlukan, tapi kan prosesnya lama. Jadi memang pain point-nya di sana gitu ya. Nah, yang kedua, metode pembayarannya itu relatif terbatas. Jadi metode pembayarannya yang biasa digunakan terbatas di kredit card ketika udah
dijelaskan panjang lebar, tapi waktu kita udah tertarik, kita juga punya kredit card sebagai donatur, ya sebenarnya nggak ada opsi lain untuk jadi donatur rutinnya mereka gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kita donasi sekali aja, kayak kita saya tetap mau bantu, saya bisa kasih cash nggak, atau yang gitu-gitu kan. Jadi memang metode pembayaran kredit card ini masih jadi salah satu penghambat terutama di Indonesia ya, karena memang adopsi kredit card di Indonesia nggak agak sebegitu banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, yang ketiga memang jumlah donatur rutin yang masih sedikit. Nah, ini related to platform online mereka coba develop sendiri. Jadi dari database mereka yang mereka punya, mereka mau adopsi ke donatur yang jadi donatur rutin gitu ya, untuk donasi berkelanjutan, itu memang masih sedikit. Jadi masih sangat terbatas nih kolamnya, kolam para donaturnya ini nih. Begitupun ketika sudah convert jadi donatur rutin, angka retentionnya tuh masih rendah. Jadi nggak nggak banyak orang yang akhirnya lanjut di bulan kedua, lanjut di bulan ketiga, karena memang satu dan lain hal yang tidak bisa diakomodir oleh teman-teman yayasan. Nah, dari situ ini adalah fitur yang kita develop sebenarnya angle-nya untuk user, untuk para donatur, dan untuk penggalang dana kita nih. Jadi donasi otomatis spesifik campaign. Fitur ini tuh kita buat supaya nanti penggalang dana, kita sebagai penggalang dana itu bisa langsung ngajakin donatur kita untuk donasi secara rutin, fokus ke galang dana kita aja. Jadi beda sama yang tadi kategori, kalau kategori tadi isunya yang didukung oleh donatur, tapi donasinya akan dipecah ke beberapa galang dana. Nah, kalau ini langsung nih ke kampanyenya kita masing-masing. Jadi ke kampanye penggalang dana itu aja gitu. Kayak kalau di sini kita ambil contoh, ini adalah celengan beasiswa narasi yang dikelola oleh tim narasi, timnya Mbak Najwa. Jadi ketika donatur ngaktifin fitur donasi otomatis ke sini, ya donatur akan donasi yang dari donatur akan selalu masuk sini. Jadi donatur itu akan fokus kepada programnya, akan dukung programnya terus-terusan. Fitur ini kita rilis hampir setahun berselang dari donasi otomatis kategori. Jadi secara angka tidak terlalu jomplang dengan donasi otomatis yang kategori tadi. Jadi memang masih banyak orang-orang yang berdonasi karena programnya, karena apa sih yang ditawarkan oleh yayasan NGO penggalang dana ini, mereka willing untuk support secara rutin, secara reguler, baik itu harian, mingguan, bulanan, mereka tetap mau support gitu ya. Jadi based on data ada 37.000 donatur yang terdaftar di spesifik galang dana yang ada donasi otomatisnya. Dari situ juga masih kita lihat nih, selama 6 bulan ternyata masih 48%, yang total 50% ya cuma turun 2%. Mereka-mereka yang terus berdonasi secara rutin, terus-terusan, baik itu interval harian, mingguan, bulanan, terus selama 6 bulan. Jadi memang ini jadi salah satu wadah untuk teman-teman penggalang dana yang ya udah, jadi effortnya bisa satu kali aja nih. Kalau mungkin tadi dibahas sedikit soal one time donation, ya kita ngajak orang berdonasi, mereka donasi, besok kita mesti harus ajak orang lagi berdonasi, terus kita lakukan. Jadi dari segi effort yang dilakukan oleh penggalang dana itu bisa lebih minim, karena memang kita sekali untuk ada effort ngajak orang support program kita, support galang dana kita. Nah, sampai di bulan ke-6 tuh masih ada 48% yang memang terus-terusan untuk mendukung galang dana yang kita buat gitu ya. Ini adalah perbedaan ya, kalau misalkan tadi dari fitur donasi otomatis yang sudah rilis di Kitabisa. Jadi kalau misalkan memang dari segi tujuan, kalau donasi otomatis ini yang tadi aku bilang, kita user akan fokus untuk mensupport sebuah isu yang mereka memang dukung gitu ya. Nah, jadi mereka hanya support isunya, nanti tujuan donasinya kemana itu akan dari sistem kita bisa yang mensuplai donasinya kemana-mana aja. Bedanya tadi sama specific campaign ya, ke campaign satu aja gitu, ke galang dana yang satu aja, ke itu terus. Jadi memang secara point of view dari user, mereka memang bersedia untuk terus-terusan secara rutin
secara reguler mendukung berdonasi ke program yang dibuat oleh penggalang dana. Kalau dari segi jadwal donasi, dari donasi otomatis kategori terbatas nih, hanya bisa harian. Tapi kalau misalkan yang spesifik campaign, kita kasih opsi untuk teman-teman donatur untuk berdonasi sesuai dengan preferensi mereka ya. Mau harian di settingnya, jadi tiap hari akan terpotong gitu ya, tiap minggu atau tiap bulan. Nah, dengan metode pembayarannya juga memang donasi otomatis kategori lebih sedikit ya, hanya bisa ke top up ke kantong donasi kita bisa. Jadi kantong donasi itu ya sederhananya walletnya kita bisa lah. Jadi bisa top up dari bank kita ke kita bisa, nanti saldo tersebut yang akan terus-terusan terpotong untuk donasi otomatis ini. Nah, sementara kalau untuk donasi otomatis ke spesifik campaign, kita ada tambahan metode pembayaran. Karena tadi ya, setelah ngobrol, setelah diskusi banyak sama teman-teman NGO praktisi yang di lapangan memang sudah menjalankan donasi otomatis ini, ya kita jadi mau kita tambahin nih, apa sih kemudahan yang bisa kita sajikan gitu ya, apa ya, kemudahan yang bisa kita bantu develop. Salah satunya adalah di metode pembayaran. Jadi selain top up ke kantong donasi kita bisa, kita juga sediakan untuk fitur auto debit baik dari kartu kredit atau dari debit card ya. Jadi kartu ATM biasa tuh sudah bisa langsung terpotong. Jadi kepotongnya langsung dari rekening nih. Teman-teman donatur yang kita ajak donasi nggak perlu lagi top up ke kantong donasi, tapi ya udah bisa hanya sekali setup dan terkoneksi dengan debit cardnya. Selama masih ada saldo debit cardnya akan terpotong sesuai dengan jumlah dan interval waktu yang sudah mereka setting sendiri. Nah, selain itu, kita juga dengan kurang lebih dengan konsep yang sama, kita adopsi juga nih untuk pembayaran dengan metode e-wallet-nya sendiri. Jadi, ya tadi ya, selama teman-teman donatur masih ada saldonya, ya akan kepotong aja. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu hal yang memang kita coba tawarkan untuk teman-teman penggalang dana di luar sana yang memang butuh donasi yang terus-terusan gitu ya. Jadi ada program yang sifatnya berkelanjutan, yang memang harus terus didukung, jadi tidak berhenti di satu waktu aja. Nah, fitur ini yang coba kita sajikan lah ke teman-teman penggalang dana nih. Karena balik lagi, mereka hanya perlu bikin galang dana aja, nanti akan ada fitur ini yang bisa kami coba sediakan gitu ya. Oke, mungkin sebelum lanjut, Ah, Mas Hafiz, mungkin kita bisa memberi kesempatan dulu ya ke teman-teman. boleh? Silakan pada teman-teman, Ya. saya persilahkan raise hand untuk bisa langsung speak up aja. Oke, mungkin sembari menunggu nih Mas Hafiz, Mm-mm. ada juga ya tadi sempat terutarakan lah maksudnya sebetulnya kan ini kayak saya bilang tadi memang ini perkembangan ya kalau menurut saya bagaimana kemudian teman-teman di kita bisa itu mempelajari kemudian mengamati ya hambatan-hambatan, kendala, masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang melakukan fundraising secara konvensional begitu ya. Tadi juga dicontohkan UNHCR ya, mungkin teman-teman sebagian yang ada di kota besar, misalnya di Jakarta, itu melihat mereka itu benar-benar one on one gitu loh. Kita Betul, Mbak. disapa satu-satu, itu tuh luar biasa effortnya ya. Dan menurut beberapa teman-teman yang melakukan canvassing seperti ini juga memang high cost ya Mas ya untuk Iya, operasionalnya. Nah itu betul. mungkin bisa dielaborasi gitu Mas, apakah kemudian dari teman-teman yang baru mengenal crowdfunding, katakan begitu ya, itu bisa langsung mempelajari ataupun menggunakan ya nantinya terkait dengan otomasi fundraise apa namanya otomasi donation ini. Silakan Mas. Oke. Ya, jadi sebenarnya tadi ya, Mbak, bener banget. Jadi secara cost, kalau face-to-face fundraising, secara waktu memang itu makan banyak banget resource. Dan mungkin ya tadi ini jadi salah satu ini juga ya, proses yang memang painful karena satu sisi
mereka yang bantu di lapangan ya untuk mengadopsi teman-teman donatur, mencari donatur gitu ya di lapangan, kan mereka juga punya target tersendiri gitu ya. Jadi memang ya mungkin mungkin sometimes ada beberapa orang yang lagi buru-buru masih harus stopping, akhirnya dapat penolakan. Terus kalau misalkan memang ternyata ternyata lagi dapat donatur nih gitu ya, mereka nggak retain karena memang basically orang personally aku kadang kalau misalkan memang itu di stopping ya karena tahu oh teman-teman lagi kerja juga, aku bantu dengarkan, tapi kadang nggak terlalu relate sama isunya, jadinya beberapa kali jadi ya udah Mbak boleh donasi. Cuma ya balik lagi kayak tadi ya, kalau misalkan ternyata kartu kreditnya belum support apa gimana, jadinya ya one time lagi kayak, ini aku cuma ada segini, boleh nggak tahu dengan cara lain aku bisa bantu apa gitu. Kalau misalkan tadi ditanya, ini bisa nggak ya kita jump in, kita belum pernah nih galang dana yang one time tapi mau langsung donasi otomatis. Secara flow bisa dilakukan Mbak, karena memang cara mainnya kurang lebih sama. Hanya memang yang signifikan membedakan itu adalah isunya. Jadi kalau misalkan donasi otomatis ini karena kita long game ya Mbak ya, gampangnya gini. Kalau misalkan selama donatur yang kita sasar dan berdonasi ke kita masih punya saldo, sampai kapanpun itu masih masuk donasi ke kita. Persis caranya sebenarnya sama kayak kita untuk ngajak orang berdonasi one time. Karena memang secara user experience ya, user interface aplikasi kita juga kita sudah desain sedemikian rupa ya memang hanya ada dua tombol yang tinggal dipilih aja sama usernya gitu, sama donaturnya. Dia mau donasi yang sekali apa yang otomatis. Nah, kalau segi effort dari kita yang sebagai pelaku crowdfundingnya, ya nggak banyak perbedaannya. Yang signifikan justru hanya programnya. Jadi bagaimana kita menjaga amanah yang terus-terusan masuk itu terus tetap tersalurkan bantuannya. Jadi programnya tidak putus di tengah karena memang secara basic produk ini kita hadirkan untuk teman-teman yang memang komitmen untuk programnya tuh jangka panjang. Jadi nggak yang sekedar oke, donasi ke kumpul akan bantu Ibu A di Jakarta Selatan gitu misal. Ya selesai ibunya terbantu, lalu uang yang terus-terusan masuk itu akan untuk apa kan gitu ya. Jadi memang kalau secara secara ini ditanya bisa apa enggak, ya bisa sebenarnya enggak, karena enggak banyak perbedaan untuk akomodir atau sorry untuk mengajak user donatur kita untuk berdonasi jadi donasi yang reguler. Lebih kayak gitu Mbak. Sip, sip kalau gitu. Ya, berarti nanti Oke. teman-teman bisa ini ya, tergantung kebutuhan juga teman-teman untuk bisa melakukan ataupun mencoba melakukan fundraising. Nah, di chat box sudah ada yang bertanya nih Mas, Mas Hafiz. Oke, Ini iya. dari perkenalkan saya Hayi ingin bertanya, Mas Hayi pernah mencoba melakukan fundraising di Kita Bisa. Apakah di Kita Bisa itu donasi harus selalu masuk biar bisa ke up? Nah, ini mungkin nanti kalau kurang bisa dipahami, Mas Hayi bisa ini ya, bisa langsung bicara yang dimaksud seperti apa. Karena ketika dibuka hanya yang sudah berdonasi banyak yang berada di atas. Oh gitu. Oke, dan ini Hmm, solusinya seperti apa dan promosinya bagaimana agar donasi kita yang ada di Kita Bisa bisa menyebar luas. Demikian Mas Hafiz, pertanyaan dari oke. Mas Hayi. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Hai. Ya Mas, jadi kalau misalkan kalau kita buka homepage ya kita bisa gitu ya. Mungkin ada beberapa memang yang donasinya itu ini harus yang gede-gede gimana biar kita bisa masuk homepage. Sebenarnya secara algoritma tidak di set seperti itu Mas. Jadi memang ada beberapa section kalau kalau di homepage sendiri ada beberapa section yang dikhususkan untuk kategori kayak kategori penggalang dana kategori mendesak atau lagi ada momentum apa yang lagi di racing sama kita bisa itu memang kalau secara algoritma kita nggak yang donasi harus balik dulu baru naik gitu itu Mas. Nah kita bisa lihat di bagian donasi itu untuk user pilih campaign dan user search nggak usah search ya filter aja filter by kategorinya
itu akan random Mas. Jadi kita sebisa mungkin kita hadirkan donatur-donatur untuk campaign-campaign merata. Jadi balik lagi kalau preferensinya user kayak kan kalau kita sign up di Kita Bisa, kita register, akan ada pertanyaan untuk personalize isu apa yang akan tampil ya. Nah, jadi tuh kalau di fitur donasi tadi, jadi yang diduluin itu adalah fitur penggalangan dana yang sesuai dengan preferensi yang dipilih. Kan seingatku ada tiga kategori yang bisa dipilih oleh user. Jadi ada kayak mau bantu medis, mau bantu misal kegiatan sosial atau sedekah atau zakat ya gitu ya. Nanti campaign-campaign dengan narasi yang sesuai kategori yang dipilih oleh user tuh yang muncul secara memang selalu terganti gitu sih Mas. Nah, kalau nanti yang kedua solusi seperti apa? Nah, Kayaknya aku next ya Mas ya, jelasan di kita bawah, akan iya, bicara how to ya, kita baik. akan bicara lebih banyak, betul. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, maksudnya untuk menyampaikan how to. Mas Fahril, Halo Kak, silakan. Ya, silakan, Mas. ya saya Fahril dari NIPA Indonesia di Makassar. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya ke idenya kenapa bisa idenya ini bikinnya langsung ke Kita Bisa. Jadi saya berpikirannya ini apakah ada kesamaan dengan boleh sebut merek yang lain, dompet Silakan. misalnya. Oke. Kayak begitu Mas. Ya, itu aja sih. Mm, Oke. Ya, jadi memang ini mungkin pilihan platform kali Mas ya. Kenapa di Kita Bisa gitu ya. Mungkin koreksi, takut aku salah tangkap. Ya Mas. Jadi, Ya. ya, oke. Nah, sebenarnya sih basically kalau beberapa beberapa partnerku pun ya, beberapa partner ku yang sempat kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, ya mereka sebenarnya lebih ke ya udah mereka buka di beberapa platform nih. Ada di ada di Dompet Duafa juga bikin, ada di Benih Baik mereka juga bikin yang gitu-gitu. Jadi ada beberapa platform galang dana di Indonesia yang mereka memang coba bikin juga semuanya gitu ya. Termasuk di Kita Bisa. Nah, kalau kenapa mungkin memang USP-nya tiap produk beda-beda ya Mas ya. Salah satunya yang aku coba bisa tangkap dari Dompet Duafa kan mungkin banyak mostly dari mereka donatur-donaturnya yang dan campaign-campaignnya galang dananya itu yang bersifat Muslim Islami gitu atau kayak Benih Baik. Kalau Benih Baik itu stronger USP-nya tuh mereka di B2B-nya gitu. Mereka lebih lebih condong ke dana-dana CSR atau company-company apa ya, donation gitu ya. Nah, di Kita Bisa sendiri sebenarnya kita coba reiterate lagi ya, biar segala aspek yang memang dari segala aspek baik itu donatur dan penggalang dana nih bisa sama-sama terakomodir kebutuhannya gitu Mas. Nah, kalau ditanya kenapanya, mungkin dari segi platform secara trust ini maksudnya secara trust ya udah sama-sama terbangun gitu ya citranya trustnya. Nah, kalau di Kita Bisa sendiri memang kita karena aku nggak bisa bilang duluan juga ya mungkin ya jadi salah satu yang alhamdulillahnya namanya sempat mencuat gitu ya dan jadi salah satu yang paling diingat ketika kita ngobrolin soal crowdfunding digital itu sih bisa jadi salah satu acuan ke teman-teman dan memang kalau misalkan dilihat dari jumlah jumlah usernya gitu ya dan kredibilitasnya kita tuh alhamdulillah diamanahkan kepercayaan tersebut sama user karena memang kalau misalkan Mas Fahril ingat ya di Twitter gitu ada Twitter Do Your Magic tuh dulu kan ya udah sebelum ada platform galang dana aku pun semasa sekolah ya kayak ngeliat Twitter Do Your Magic bantu siapa ya tergerak juga tapi ketika memang udah belakangan ini ya HP Android dan iPhone merajalela gitu ya bentuknya aplikasi kita bisa akses dari manapun reply dari Twitter Do Your Magic tuh agak shifting jadi ketika yang tadinya nge-reply
atau membalas tweetnya orang. Minta nomor rekeningnya Kak, mau dibalas. Yang sekarang tuh jadi, Kak ada link kita bisanya nggak? Kita mau bantuin. Kak ada link kita bisanya nggak? Nah, jadi mungkin pergeseran karena kita salah satu platform terbesar juga, jadinya memang dibandingkan ke platform yang lain kita bisa bilang ya ini trust sudah terbangun sih Mas. Iya, dari ini kan kalau misalnya donasinya kan banyak, ya banyak seperti itu. Terus saya berpikirannya ke khawatirnya saja sih, kalau ini adalah menjadi eh, apa platform-platform penipuan yang kayak eh, Hmm. apa sih itu yang uang-uang online kayak gitu sih, Mas. Oke. Ah, jadi adakah pengawasan-pengawasan secara keuangan gitu? Ya gitu aja sih, Mas. Iya, jadi sebenarnya kalau kalau di kita bisa sendiri memang yang kita tetap harus kawal adalah donasinya karena kan memang ini uangnya umat gitu ya, uangnya donatur yang dipercayakan eh, melalui kita bisa gitu, melalui platform kita bisa ke yang membutuhkan. Pun kalau misalkan ditarik benang benang merah ya garis lurus gitu ya, ya kebutuhannya antara donatur dan penggalang dana aja. Kita cuma jadi platformnya. Nah, kekhawatiran itu emang ada Mas. Jadi kita tuh kalau di kita biasanya itu bukan yang gimana, tapi yang kita fraud ya. Takutnya tuh ada fraud dari penggalang dana. Misalnya beneran nggak sih orangnya sakit gitu? Ini beneran nggak sih uangnya buat renovasi masjid? Sementara sudah terkumpul banyak gitu. Jadi kalau di tim kita bisa sendiri sebenarnya ada satu tim yang khusus tugasnya mengawasi itu semua, Mas. Jadi dari segi verifikasi penggalangan dana, dari verifikasi ya, user PIC yang bertanggung jawab untuk galang dananya tersebut gitu ya. Bahkan sampai kalau untuk pencairannya kita minta data-data yang lengkap sehingga bisa dicairkan. Itu prosesnya memang lumayan panjang. Nah, kenapa panjang? Karena kita menghindari itu. Jadi kita menghindari nih ada oknum-oknum lah ya yang memanfaatkan platform ini untuk menggalang dana ke publik dan uangnya itu tidak transparan bahkan fraud gitu, bahkan nipu. Dari situ pun kita cross check gitu. Kita cross check ada tim yang memang bertugas untuk ya kita random sampling gitu ya. Ada kecurigaan di mana kita samperin titiknya gitu. Misalnya kita ke lapangan nih, lihat update-nya seperti apa nih baru pencairan. Tapi kok belum update halaman galang dana. Jadi tahapannya itu kita by call dulu. Jadi kalau memang terindikasi gitu ya ada kecurigaan, investigasi lebih lanjut, nah itu ada tim yang memang langsung ke lapangan untuk memastikan. Katakanlah let's say fraud gitu ya. Ini udah terbukti penipuan. Nah, kalau terbukti penipuan, jadi kita bisa akan get back ke penggalang dananya, ya proses sesuai ketentuan hukum dan kita bisa yang memang sudah ada di terms and condition kami. Nah, terus larinya donasinya kemana dong? Kan udah ada. Nah, donasinya sendiri nanti akan ditarik oleh kita bisa diambil lagi untuk di refund ke para donatur. Jadi memang itu jadi SOP kami untuk tetap ngejagain kepercayaan lah dari para donatur yang memang pakai kita bisa. Itu Mas Faril kurang lebih. Saya teringat sama Kaskus, Mas, kalau kayak gini. Oke. Yang biasa dipakai rekber kayak gitu. Apakah ini Oh, oke, ya. sistemnya sama di oke sih, Oke, Mas. ya kalau kalau ya sebenarnya kalau pengertian rekber kita coba ambil kita pihak ketiga adalah benar. Jadi kita sebenarnya wadah aja gampangnya itu mungkin kita kotak amal tapi bentuknya online gitu ya. Jadi teman-teman yang di Jakarta nih bisa nih donasi ke teman-teman yang apa ke program Mas Faril yang di Makassar gitu ya. Nah, itu tetap bisa. Jadi kalau misalkan secara fasilitas ya flow-nya akan sama Mas. Jadi ada orang ngirim uang ke Rekber gitu ya. Ntar ketika mereka dapat barangnya mereka bisa cariin uangnya gitu kan. Di kita bisa pun kurang lebih kayak gitu. Jadi uangnya memang ditampung di kita bisa dulu nih, nggak langsung ke rekeningnya penggalang dana. Jadi ketika mereka penggalang dana ini sudah bisa melampirkan bukti verifikasi dan lain sebagainya, sudah diaudit oleh tim gitu ya.
berkurasi. Nah, kelengkapan dokumennya itu, nah itu baru bisa tuh melakukan pencairan ke rekeningnya mereka. Jadi selama selama penggalang dananya belum melakukan verifikasi, ya mereka belum bisa ngajuin pencairan dananya. Oke, kayaknya cukup dulu ya Mas Fasil ya. Ya, Nanti thank you ada Mbak ya, ini, Mas Hafiz, thank ya. you. Jadi Siap, apa namanya ini tadi mengenai bagaimana benar-benar bisa menjaga kepercayaan juga ya Mas ya. Ada trustworthy betul. dari para donatur itu tetap dijaga. Nah tadi juga sempat udah di-spill nih sama Mas Haji tadi kayaknya udah nggak sabar. Kita pengen tahu nih gimana sih caranya gitu ya teman-teman melakukan galang dana khususnya melalui crowdfunding ini gitu ya. Nah ini sebetulnya teman-teman betul tadi kata Mas Hafiz terkait dengan apa eh, platform sendiri ya sebetulnya tadi cukup sekarang sudah mulai banyak berkembang di mana masing-masing memiliki kekhususan ataupun spesialisasi begitu ya. Kadang ada yang seperti apa teman-teman yang isunya yang ini isunya yang spesifik gitu yang ingin dituju begitu. Nah memang di kita bisa ini untuk isu relatif luas sekali ya Mas ya dan kebersamaan kita bisa dengan teman-teman NGO ini uh, kita saling sudah cukup lama juga bahkan sejak awal-awal apa teman-teman kita bisa ini juga sudah mau sama-sama belajar terkait dengan ke NGO-an ini begitu ya dalam artian bagaimana mendukung teman-teman NGO di dalam proses fundraising untuk apa untuk program-program di lembaganya. Nah, baik tanpa berpanjang silakan Mas Hafiz kita akan masuk ke Boleh. ini ya slide berikutnya terkait dengan bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, yap. Nah, tadi sudah clear penjabaran dari fiturnya sendiri dan hopefully ini bisa jadi senjatanya teman-teman ya, senjata barunya teman-teman untuk gaining fundraising di programnya masing-masing. Nah, gimana sih berarti ya caranya nih biar donasi otomatis galang dana yang kalau teman-teman punya, donasi otomatis spesifik campaign ini itu bisa jadi salah satu wadah untuk datangin banyak donatur ya. Yang pertama nih ya, ya tadi aku bilang ya ini signifikan banget, ini penting banget untuk di awal karena memang ini punya program dulu ya teman-teman ya. Teman-teman punya program dulu. Jadi dirumuskan dulu salah satu program apa nih, program unggulan apa yang memang yang pertama itu udah jelas sesuai visi organisasi, sesuai citra apa yang memang sesuai dengan organisasi teman-teman sendiri. Yang kedua itu sustainable, sifatnya evergreen. Oke, nah sustainable dan evergreen ini maksudnya gimana? Nah, jadi memang program ini tuh tetap bisa lanjut terus-terusan dalam waktu yang lama. Jadi memang nggak terbatas di satu momen aja, nggak terbatas di apa bentuk bantuannya gitu-gitu. Jadi memang ada beberapa parts yang memang kita tuh harapannya donasi yang tadi seperti aku sedikit mention, kalau misalkan donasinya tuh akan terus jalan, akan terus bergulir. Jadi akan terus masuk ke teman-teman jika memang si donaturnya ini tetap punya saldo. Jadi memang akan terus-terusan terpotong. Nah, yang ketiga ini tidak merujuk ke spesifik penerima manfaat personal. Nah, kalau misalkan yang tadi sempat kusinggung juga nih, programnya tuh sifatnya general. Mungkin dibandingkan bantu Ibu A kuli panggul di Pasar Jogja, ya kenapa enggak kita bantu semua ibu kuli panggul aja. Jadi kita kita rangkul semuanya, kita bantu semuanya, sehingga ketika donasinya terus bergulir tetap ada penerima manfaat yang memang bisa kita bantu. Ini sangat dihindari banget, memang spesifik personal, terus seperti bangun, misal bentuknya renovasi gitu ya. Nah, setelah direnovasi, mungkin sekolah atau rumah ibadah setelah direnovasi, karena akad di galang dananya adalah untuk merenovasi, ya supaya bisa nggak bisa dipakai kan donasinya yang sudah masuk karena memang di satu sisi donatur aku ngelihat oh aku harus bantu untuk renovasi sekolah ini gitu misal. Nanti kalau misalkan sudah terkumpul dananya dipakai untuk renovasi selesai ya dana yang tetap aku masukin lewat fitur donasi otomatis kan termasuk ya tetap kepotong
Nah, jadi nggak bisa karena ya mungkin jadi ya harus pengembangan lagi. Itu secara akad pastikan akadnya tidak terlalu spesifik gitu. Mungkin programnya bisa dikemas jadi lebih general, jadi dibandingkan untuk renovasi aja bisa jadi untuk operasional sekolah juga, bisa jadi untuk bantuan SPP anak sekolah yang kurang mampu. Jadi secara program itu lebih luas dan secara penggunaan dananya juga tidak menyalahi akad. Nah, kalau ini ada tiga poin yang memang kita bisa tuh udah kita selalu narasikan. Jadi ke penggalang dana ini yang penting tuh programnya apa? Pastikan ini tersampaikan ya, gampang dimengerti oleh calon donatur. Dan penerima manfaatnya siapa nih? Siapa yang mau kita bantu? Kayak tadi, untuk masalah sekolah tadi ya. Dengan program sekolah ya kita mau bantu anak-anak murid di sekolah ini gitu. Bantuan berupa apa? Nah, bantuan berupa apa tadi bisa kita bikin agak general karena memang secara fitur ini donasinya terus-terusan. Jadi sebisa mungkin donasi yang masuk tetap bisa dikelola oleh teman-teman. Jangan sampai memang jadi terbatas akad, jadi ntar donasinya nggak rancu tuh. Kalau kita pakai juga sebenarnya jadi menyalahi akad dari donasi sendiri. Nah, ini jadi guideline juga, mungkin bukan jadi guideline, jadi bayangan aja buat teman-teman untuk menentukan programnya apa. Jadi di kita bisa sendiri memang tadi kita punya beberapa program, kategori program untuk penggalangan dana ya, dari bantuan pendidikan, bantuan lingkungan, sampai kita bisa untuk bantuan difabel hingga wakaf gitu. Ini sedikit data dari kami yang memang kita coba compile. Jadi itu dari fitur donasi otomatis sendiri, memang top 4-nya nih, best of four. Jadi, best of four-nya kita bisa nih kategorinya apa aja sih? Nah, kategorinya memang so far tuh dari kegiatan sosial nih, bagi-bagi makan, bantuan beasiswa, sama lingkungan. Nah, ini bisa jadi mungkin bisa jadi benchmarking teman-teman kali ya kalau ada program serupa masih masuk kategori ini, ya bisa jadi reconsider aja. Jangan-jangan ini program yang memang cocok untuk dipromosikan di kita bisa gitu. Karena memang secara donasi ini yang paling besar masuknya gitu ya. Setelah udah tahu programnya yang mau dibuat kira-kira apa ya, udah tahu nih programnya apa, bantuan untuk siapa gitu ya, bentuk bantuannya apa. Ya kita juga coba pahami persona calon donatur kita nih, supaya nanti kita bisa ke depannya nentuin angle marketingnya lebih enak gitu. Angle untuk ngajaknya, untuk aktivasi sosial media segala macam. Nah, ini aku coba ngambil dua yang paling banyak di kita bisa ya. Yang paling banyak di kita bisa itu sesuai dengan donatur persona card-nya kami. Jadi yang pertama itu ada mungkin kelompok ya kalau bisa aku bilang kelompok religius gitu ya kita namanya. Mungkin bahasanya adalah donatur yang emang donasi itu ada kewajiban dari dirinya dan kepercayaannya dia. Jadi mereka sedekah tuh memang sudah ada porsinya. Mereka berdasarkan kewajiban dari kepercayaan yang mereka anut dan ya satu sisi juga mereka nyari ketenangan nih. Kayaknya kalau kalau belum donasi tuh belum tenang pakai uangnya atau kalau belum sedekah tuh kayak ada yang kurang. Kalau bisa aku quotes ya mereka adalah mereka yang percaya dalam hartanya mereka tuh ada bagian dari untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Ada milik orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu salah satunya. Yang selanjutnya itu adalah mereka tuh biasanya punya habit sedekah jariah. Jadi mereka cenderung cari-cari campaign, program yang memang secara amal dan pahala tuh bisa menjadi pahala jariah buat mereka gitu ya. Itu jadi emang dari religion driven. Nah, yang kedua ini memang berbeda nih. Yang kedua adalah dengan kategorinya aktivis nih. Jadi mereka yang secara sadar mereka dukung salah satu isu yang relevan buat mereka untuk bantu untuk membuat kategori atau isu tersebut gitu ya menjadi lebih baik. Misal kayak kalau misalkan aku percaya nih kayaknya Indonesia maju kalau orang-orangnya pada pintar. Aku mau dukung isu pendidikan gitu. Nah, mereka yang akan tergerak tuh. Jadi memang mereka based on isu yang mereka memang pahami, mereka pedulikan gitu ya. Jadi secara bantuan terasa relevan untuk mereka karena mereka percaya suatu isu tersebut akan merubah masa depan seseorang gitu ke depan. Kalau di quotes dari salah satu user kami ya, saya merasa tenang jika semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin dari sini kita bisa bisa mapping ya program kita tuh kira-kira calon donaturnya dengan persona yang seperti apa.
itu akan sangat penting untuk kita ke depannya untuk ngelanjutin nih gimana sih cara promosinya gitu ya, cara promosi galang dananya. Kalau misalkan memang secara secara program lebih relevan ke orang-orang yang memang kuat atau belief secara isu gitu ya. Secara isu kuat banget. Misal teman-teman punya galang dana untuk konservasi hewan-hewan yang mau punah atau pemeliharaan hewan-hewan liar, sterilisasi gitu-gitu kan itu ini banget ya. Nggak semua orang tuh punya belief ke situ, nggak semua orang tuh relevan juga dan ada kepedulian yang sama terhadap isu-isu tersebut. Jadi memang kita dari awal tuh kita harus tahu dulu nih, kayaknya calon donatur kita tuh siapa sih? Ini juga yang kita kutip dari beberapa kali interview ya, interview sama user kita, sama donatur kita. Kita coba finding lah apa sih sebenarnya alasan orangnya donasi gitu. Orang-orang tuh pede donasi online. Kalau tadi kita kan belum, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu siapa yang kita bantu. Kita nggak kenal, bukan kita nggak kenal, kita nggak tahu ada di mana. Nah, ternyata ini dia alasan orang-orang yang donasi, akhirnya donasi online gitu via online. Nah, yang pertama tuh karena kenal dengan penggalang dananya. Jadi ya, simply aku buat galang dana, aku kan coba untuk nyasar teman-temanku dulu, ya, kenal-kenalanku dulu. Nah, mereka yang donasi itu sebenarnya tergerak bukan karena, mungkin bukan karena, bisa jadi bukan karena isu yang relevan, tapi karena dia percaya sama aku. Kayak dia percaya kalau saya tuh amanah, dia percaya sama program saya. Nah, jadi dia mau support. Yang kedua memang yang tadi, ini sesuai sama kategori yang aktivis tadi, karena memang peduli dengan isu tertentu nih. Jadi memang isu ini jadi personal buat pribadi masing-masing donatur, karena memang menaruh kepedulian dan kepercayaan terhadap isu tersebut, jadi sehingga harus dibantu dengan segera gitu. Yang ketiga ini bisa jadi karena cerita gitu. Jadi apa yang kita tulis di halaman galang dana di Kita Bisa, apa yang memang kita coba sampaikan programnya itu clear dan memang membuat hanyut orang yang baca. Jadi mereka baca, stopping, akhirnya melakukan donasi gitu ya. Nah, ini related dengan dua hal tadi, persona usernya seperti apa, kita udah tahu juga kenapa sih orang mau donasi. Nah, kita jadi punya cara biar lebih menggerakkan orang-orang untuk berdonasi secara langsung ke program yang kita buat. Nah, ketika sudah tahu angle program seperti apa, ya bisa jadi dengan program-program tersebut kita bisa bikin nih satu cerita yang nggak sebenarnya mungkin penguat dari storytelling kita ya. Yang pertama adalah bikin paket donasi nih. Paket donasi itu sebenarnya kita sudah mulai coba iterate cara ini di 2019, 2018 sekitar tahun itu. Jadi kita coba nih, kita cari tahu berapa sih yang akan kita keluarin untuk ngebantu program kita. Misal dalam case ini nih aku kayak contohnya kampanye Galang Warteg Yatim. Jadi Warteg Yatim itu dia punya program untuk ngebantu ngasih makan gratis ke santri-santri, ke pesantren-pesantren gitu ya. Piatu secara berkelanjutan. Ini kalau mereka bikinnya gini nih. Jadi ketika satu anak yatim piatu sekali makannya itu 25.000, yuk kita bantu 4 nah gitu, biar 100.000. Jadi memang di situ kita bisa langsung ngajakin orang untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Nggak, nggak yang mungkin nggak yang cuma sekali atau nggak yang cuma satu orang. Bisa jadi kita langsung ajak mereka untuk ya jadi paketan gitu ya. Jadi kayak langsung bantu 4 yuk. Jadi langsung bantu 2 yuk. Nah, jadi udah ada hitung-hitungan yang pasti, itu akan lebih gampang tuh Tapi untuk ngajak orang. Ya, jadi salah satu cara nih. Jadi eco programnya selain kita udah tahu kenapa alasannya, ya, berarti tinggal kita tambahin lagi nih. Kenapa sih kalian harus bantu satu? Kenapa sih kalian harus bantu dua? Nah, itu akan sangat clear banget lah, terbayang banget di benak para donatur kita. Nah, yang kedua ini sebenarnya ada anjuran donasi di waktu tertentu nih. Kalau bisa aku tarik data memang mostly galang dana yang pakai donasi otomatis ini memang paling banyak itu dinyalakan oleh donatur kita di jam-jam pagi gitu ya, sebelum mereka beraktivitas. Kan ya ini dalam case ini tuh subuh biasanya. Jadi tuh aku pernah ngobrol ke salah satu donatur kita juga. Jadi ya biar dia melek mata tuh buka handphone, bukan ada notifikasi kerjaan atau apa, tapi ada notifikasi kita bisa kalau oh iya
bangun tidur tuh udah donasi gitu. Bangun tidur yang pertama kali dilihat di HP-nya tuh notifikasi donasi udah kepotong untuk donasi sedekah subuh ini. Nah, jadi bisa jadi boostingan semangat buat dia aktivitas kesehariannya gitu. Nah, ini juga bisa jadi kita boost program kita nih. Yang mana sebenarnya kan ini hanya anjuran aja ya. Jadi kita suggest ke donatur kita, yuk sedekah subuh rame-rame buat program apa gitu. Nah, itu kalau misalkan memang bisa dan possible dilakukan ya, maksudnya secara program masih relevan gitu untuk pakai narasi itu jadi salah satu yang lumayan powerful karena memang dari keyword ini juga nih kita udah ngasilin 62 miliar donasi gitu ya di donasi otomatisnya sendiri karena memang dari beberapa campaign kan kita ngambil data dari beberapa campaign yang memang pakai keyword-keyword anjuran donasi dokter tertentu ini terutama di sedekah subuh ini ya itu memang cukup powerful gitu. Ini dia. Jadi emang crowdfunding tuh kita nggak ada bedanya lah kalau misalkan memang kita secara promosi ya. Secara promosi dengan strategi marketing komersial lain tuh ya kita fokusnya sama value-nya, sama unique selling point-nya. Kalau dalam konteksnya program teman-teman sih, apa sih sebenarnya yang ngebedain program ini dengan program lain? Kenapa saya jadi harus bantu? Value apa lagi yang bisa saya dapetin gitu ketika bantu ini? Jadi memang secara program perlu dipikir matang-matang nih, karena memang itu yang jadi salah satu yang pertama dilihat mungkin secara naluriah ya, secara normal untuk para donatur tuh langsung kayak, oh iya ya, ternyata bantu ini tuh karena ini, ternyata bantu ini karena ini. Nah, sebenarnya nggak akan ada bedanya ketika kita gunain strategi marketing untuk kita jualan gitu, kurang lebih. Yang beda ini sebenarnya mindset usernya justru. Nah, mindset donatur ini beda nih sama kayak mindset kita lagi mau jajan online nih. Kita mau belanja online, kita tiba-tiba kepikiran mau beli kaos baru ah. Kita akan ke Tokopedia, kita udah tahu nih, kita mau ngapain. Nah, kalau belanja online tuh karena usernya yang nyari nih. Nah, kalau donasi online tuh kita yang harus trigger biar kita ditemukan, kita jemput bola nih. Jadi kita perlu banget sampein tujuan donasi kita nih dengan bahasa yang paling mudah dipahami. Jadi kita bisa state dengan clear programnya apa yang tadi 3 poin tadi ya. Programnya apa, siapa yang akan terbantu, bentuk bantuannya apa. Itu trigger itu 3 poin itu jadi trigger untuk orang akhirnya ngambil action untuk oke deh, gue donasi. Gitu. Nah, jadi emang bisa jadi kita bisa menggerakkan orang yang tadinya buka HP dan nggak mau berdonasi online ya emang niatnya mau scrolling sosial media aja, tapi jadi bisa tiba-tiba untuk berdonasi karena memang kita yang jemput nih dengan narasi yang kita buat. Ini adalah tahapan promosi galang dananya nih. Jadi yang biasa kami lakukan dengan partner, memang ketika galang dananya tayang, kita lakuin dua step ini. Yang pertama memang kita coba dulu nih ke peer funding. Related sama alasan orang-orang kenapa mereka mau berdonasi gitu. Ya, kalau di peer funding ini memang kita pakai jejaring kita dulu untuk menggalang dana personal. Jika itu sudah kita lakukan, baru kita geser ke crowdfundingnya. Gimana caranya penggalangan dana teman-teman ini bisa masif, bisa tersebar lebih luas, bisa jangkauannya lebih luas gitu ya. Nggak terbatas waktu, nggak terbatas tempat. Jadinya bisa ada potensial donatur yang masuk ke galangan teman-teman di luar dari kenalan teman-teman atau database yang teman-teman punya. Kita masuk ke yang peer funding. Nah, jadi promosi peer funding ini yang biasa kita lakuin tuh langsung collecting database partner. Jadi kalau misalkan let's say aku partneran sama NGO A gitu ya, ya kita akan ngobrol dulu kayak, Mas, possible nggak dari database donatur, yuk kita coba reach out dulu. Sesimpel ya, kalau ada kenalan, kalau ada keluarga, kita ceritain aja nih, ceritain dari networking kita punya program yang udah kita disambungin untuk langsung ke donasinya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang kedua itu kita pakai pendekatan yang personal. Jadi nggak ada tuh database yang udah kita punya, malah cuma kita kirim donasinya itu pakai broadcast gitu. Nah, simply sih sebenarnya biar donatur yang kita sasar ini ngerasa lebih in touch personal lah. Jadi kalau misalkan memang teman coba pakai broadcast dan coba pakai pendekatan lebih personal gitu ya,
Itu hasilnya sih akan extremely beda kalau misalkan dengan dua pendekatan tadi. Jadi kita sebisa mungkin manfaatin dulu dengan pendekatan yang lebih personal, ya supaya memang orang lebih lebih tergerak hatinya untuk donasi. Ya, ini masuk ke yang crowdfunding. Nah, yang tadi aku bilang kalau misalkan ternyata donasi online ya simply secara marketing strateginya nggak nggak beda jauh sama marketing yang komersial sih. Kita akan kuatin di sosial media, kita pakai paid traffic di ads ya, atau kita aja kolaborasi dan paid promote sama KOL, influencer kayak gitu gampangnya. Nah, ini yang dari online-nya, jadi yang pertama adalah sosial media. Jadi pastiin teman-teman ya memang sudah punya sosial media organisasi masing-masing nih, dan pastikan aktif juga karena memang ketika user melakukan background checking gitu ya, ya itu yang pertama kali dilihat, mungkin itu yang pertama kali paling gampang untuk dilihat oleh user ya. Ini trust apa enggak, secara program jalan apa enggak, ini siapa aja di balik layar ya segala macam. Nah, konten-kontennya nggak melulu harus soal donasi. Konten-kontennya bisa jadi ya di feeding dulu aja, ditingkatkan dulu awareness-nya, gaining interaction ya. Bisa pakai konten-konten yang di luar donasi gitu. Secara bridging pun ketika kita punya program jadinya emang lebih lebih santai, bisa lebih mudah dipahami lah oleh teman-teman calon donatur kita. Nah, ini aku coba capture beberapa contoh yang memang dilakukan oleh teman-teman partnernya kita bisa. Jadi memang yang pertama ini ada kawan Puan yang paling kiri di Instagram Story ya. Jadi mereka cerita aja apa sih keresahannya, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk ngebantu isunya mereka. Nah, kasih link segala macam dibuat lebih santai, dibuat ya nggak banyak foto-foto yang gimana gimana gitu ya. Ini pakai ilustrasi bahkan gitu ya. Agak dibuat moodnya lebih lucu, lebih lebih relate sama persona calon donatur yang mereka sasar. Kedua ini bisa dari TikTok nih. Kalau dari TikTok ini kemarin memang sifatnya bisa jadi kayak dokumentasi acara, dokumentasi penyaluran program, atau ya simpel apapun yang video-video pendek gitu ya. Jadi memang ngasih ngasih tahu juga ke donatur baik dari programnya itu apa, video programnya itu apa, ataupun ya simpel ya teman-teman ini siapa sih gitu ya. Jadi udah bisa mengenalin dulu tuh dari situ. Selanjutnya tuh mungkin bisa pakai angle yang mengangkat seorang sosok gitu ya. Seorang sosok yang berpengaruh. Dalam artian ini yang inspiratif gitu, angle ceritanya. Jadi memang yang tadi kenapa orang bisa akhirnya berdonasi alasannya ya salah satunya itu ada ada cerita di baliknya yang memang bikin mereka tersentuh gitu ya. Nextnya itu ada di pakai Twitter. Nah, kalau pakai Twitter ini memang jadi kalau pakai Twitter itu memang kita ngandalin virality-nya banget karena memang secara pengguna Twitter ini lebih jatuhnya bisa lebih mudah dan orang-orang itu cukup kritis ya. Jadinya memang ketika ada satu isu yang mencuat itu mereka tuh bisa langsung lebih gampang lah edukasinya untuk teman-teman pengguna Twitter ini. Dan tadi aku bilang karena memang dari awal ada Twitter pun ada habit Twitter do your magic ya. Jadi mereka memang gotong royongnya bisa sudah terbentuk gitu ya. Ekosistem gotong royong itu dari program bukan dari hashtag gitu ya. Nah, ini juga ide lainnya yang biasa digunakan oleh tim kita bisa sendiri. Jadi kita gimana sih kita share yang kalau punya sosmed tuh nggak melulu nge-share galang dana, nggak melulu minta donasi. Nah, ini salah satunya cara kita untuk apa ya, memperhalus ya untuk donasi-donasi berikutnya yang akan datang ke kita gitu ya. Jadi kita bisa pakai angle impact yang telah dibuat dari donasi yang terkumpul. Jadi ini bentuk transparansi juga. Ini ada satu infografis yang isinya memang ya laporan aja. Jadi udah beberapa donasinya sih, udah beberapa donaturnya. Ini udah disalurin ke berapa. Atau memang impact-nya bisa sesimpel dibuat lebih gamblang lagi. Ini adalah gereja yang before after ya. Jadi sebelum direnov seperti apa, setelah direnov seperti apa, apresiasi untuk para donatur yang telah berdonasi. Nah, berkat donasinya udah jadi bisa beribadah dengan lebih nyaman. Atau mungkin ya pakai penyaluran bantuan aja karena memang balik lagi ya. Jadi salah satu bukti transparansi program yang teman-teman buat masing-masing.
Dan ini yang tadi bilang kita gimana caranya ituin virality. Nah ini ya biar viral kita juga kadang sering riding the wave aja nih. Kayaknya lagi di sosmed lagi pada ngomongin apa lagi ngomongin film nih. Kita bikin plesetannya nih biar nggak melulu-melulu gerakin orang donasi karena sedih segala macam ya. Kita bikin coba bikin lebih lebih santai aja gitu. Jadi kayak misalkan memang ada meme yang lagi rame dipakai atau lagi ada tren video, lagi ada tren misal poster film seperti ini kan dibuat kita remake nih berdasarkan apa sih yang mau kita sampaikan, program apa yang lagi mau kita sampaikan. Ini channel online berikutnya ya pakai paid channel, jadi bisa pakai ads ya, ads di Meta atau di TikTok. Nah, ini tuh biasa banget kita lakukan. Mungkin teman-teman juga kalau lagi buka Facebook sering ketembak iklan ya, baik dari kita bisa atau dari beberapa NGO atau yayasan lain gitu ya. Memang ini jadi salah satu channel yang paling bisa terukur karena kan balik lagi kita di dashboard ads-nya kita bisa tahu kita spend berapa, yang datang berapa, kita jadi donasi berapa. Nah, sebenarnya ini jadi salah satu cara juga nih. Memang ini udah dilakukan oleh teman-teman NGO yayasan dan di kita bisa pun dari sejak awal galang dana digital crowdfunding ini ada. Jadi memang kita coba gerakin deh orang-orang yang memang jauh di luar sana, orang-orang yang memang peduli tapi nggak tahu ya dengan kita bayar ads ini kan. Ada dua tipe konten yang memang sebenarnya bisa kita coba gitu ya untuk mix and match, cari iterasi learningan iklan gitu. Nah, ada yang beneran gamblang yang jelaskan aja urgensinya apa, call to actionnya clear, donasi, dah sampai situ. Ataupun ada yang bener sifatnya tuh sebenarnya kayak video-video inspiratif gitu ya. Jadi dia melibatkan salah satu penerima manfaatnya, gambaran kehidupannya, atau ya balik lagi gambaran dari eh, tempat tinggal atau memang apapun yang mau dibantu oleh program tersebut. Jadi orang bisa lebih menyelami gitu ya. Orang bisa tahu nih, tahu lebih banyak soal programnya sehingga mereka tergerak untuk membantu. Ya, ini paid channel berikutnya ya kita bisa ajak juga nih kolaborasi KOL atau ya simply paid promote ke KOL atau influencer yang ada sekarang ya. Mungkin nanti bisa dipetain aja influencernya itu dari yang mikro atau yang big influencer segala macam. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena memang ini jadi salah satu daya tarik juga untuk gaining trust dari calon donatur. Terlebih kalau kolaborasi dengan influencer ini, mereka juga kan sebenarnya membuka ini baru ya, potensial donatur baru yang mana follower-follower mereka. Kita bisa tentukan juga nih arahnya influencernya ke ke siapa sih yang cocok sosoknya untuk diajak support program ini, sehingga kita bisa mapping lagi persona user yang cocok tuh siapa. Jadi sosoknya itu sosok influencer seperti apa yang cocok dengan persona calon donatur kita. Kayak gitu. Jadi akan jauh lebih efektif nih info promosi yang dilakukan oleh teman-teman influencer. Yang bisa dilakukan juga selain online promotion adalah offline crowdfunding promotion nih. Jadi sebenarnya ya balik lagi, meskipun digital crowdfunding, ya kenapa enggak nih? Kita coba bikin event atau kita kita bikin sesuatu offline untuk nggerakin orang buat support program kita gitu ya. Yang pertama mungkin face to face fundraising ya, seperti tadi yang mudah dilakukan, biasa dilakukan oleh NGO atau yayasan yang memang sudah ada. Nah, yang kedua ini sebenarnya kita bikin offline event atau festival gitu ya. Nah, eh, ini aku ambil study case contoh dari Islami Fest. Jadi mereka bikin satu kayak acara festival yang emang cukup besar nih, menghadirkan artis dan ustadz ternama gitu. Untuk tang, jadi ada interaksinya di sana, ada hiburannya juga, tapi nggak lupa untuk diminta tetap nge-support salah satu isu yang emang digaungkan oleh tim Islami Fest. Nah, itu bisa dilakukan. Atau mungkin secara simpel ini yang kedua ini adalah sport charity. Jadi beberapa waktu lalu emang kita bisa juga sempat fokus untuk mengerjakan ini. Jadi memang ada satu part di mana kalau misalkan kita tuh sebenarnya possible loh ngajakin orang berdonasi dengan cara yang fun.
Jadi nggak melulu sedih, nggak melulu harus ngelempar iklan. Jadi kita bisa bikin satu activity yang fun, eh, tapi tetap ada manfaatnya gitu, tetap bermanfaat untuk eh, orang yang membutuhkan. Jadi si Sport for Charity ini sebenarnya namanya good game kalau di kita bisa ya. Jadi good game kita ngumpulin orang-orang untuk berdonasi, untuk olahraga sembari berdonasi. Jadi mereka ya tetap bisa nyalurin hobinya, tapi nggak kelupaan tetap ngebantunya. Ya salah satu dari memang peserta si good game ini ya bilang kayak gitu, kayak nih main bola juga nggak cuma main bola aja nih. Biasanya main bola cuma main bola. Ini main bola tuh udah ada donasinya. Jadi kita bundling tiketnya, sebagiannya kita sisihkan untuk donasi. Jadi yang mereka bayarkan ke teman-teman, yang mereka bayarkan ke penyelenggara acara itu udah termasuk donasi di dalamnya. Yang ketiga ini juga termasuk baru ya. Jadi event volunteer. Event volunteer ini sebenarnya lebih ke ya kita bikin open house nih, ajak calon donatur kita untuk mampir gitu ya, untuk mampir, untuk main, berkegiatan bareng, bareng penerima manfaat gitu ya, sehingga timbul nih koneksi gitu. Oh, si donaturnya akan tahu gitu ya. Ini tempat adik-adik panti tuh tinggal di tempat kayak gini ya, kondisi adik-adik panti tuh kayak gini ya. Jadi mereka lebih terbuka gitu karena sudah tergambarkan secara langsung. Mereka bisa lihat ada beberapa part yang harus dibantu dan programnya clear, dan itu jadi salah satu cara kita juga untuk mengakuisisi donatur rutin. Karena memang secara secara poin-poin tadi apa yang harus dibantu, apa programnya, siapa yang dibantu, dan bentuk bantuannya apa, itu langsung mereka lihat dengan mata kepala eh, mereka sendiri gitu. Nah, ini yang tadi dua event yang aku bilang yang sempat digodok bareng sama tim kita bisa ya. Kita memang coba cari gimana caranya supaya donasi ini bisa 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 tetap menyenangkan, tidak melulu harus sedih, tidak melulu tone-nya, mood-nya harus sensitif dan negatif ya. Jadi gimana caranya tetap kita happy-happy, tapi kita tetap bisa ngajak orang untuk berdonasi. Nah, dua acara ini, dua event ini adalah salah satu caranya kita untuk menghadirkan tadi donasi yang tetap dengan cara fun gitu. Mungkin dari dua part ini bisa ya teman-teman juga kita kolaborasi aja, nggak masalah ada kebutuhannya gimana, bisa kita akomodir dengan acara olahraga kah, bisa akomodir dengan acara volunteer kah, kita datengin ke tempat teman-teman gitu ya untuk melihat program dan penerima manfaatnya langsung. Jadi itu bisa juga diakomodir oleh teman-teman dari kita bisa untuk ya balik lagi bantuin teman-teman untuk dapetin fundraise yang lebih banyak lagi. Itu aja mungkin dari aku. Nextnya, siap. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Dan ini silakan. Oh iya, terima kasih Mas Hafiz apa presentasinya dan juga paparannya mengenai bagaimana kemudian kita yang ingin berinisiasi ya, ingin memulai melakukan crowdfunding begitu tadi sudah dijelaskan secara rinci mulai dari apa yang harus disiapkan oleh lembaga begitu ya. Tadi lebih ada apa sih programnya, terus siapa yang akan dibantu dan juga bantuan apa yang akan diberikan. Nah, terus juga tadi sudah disampaikan bagaimana strategi sekaligus juga memaintain, encourage karena tadi jemput bola ya Mas Hafiz ya. Jadi kita harus encourage siapapun jejaring yang ada di lingkungan kita dan bahkan mungkin lebih luas lagi untuk bisa tertarik dan kemudian berdonasi untuk program dan juga untuk lembaga kita begitu. Nah, di sisa waktu ini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin sebelum kita ada sesi pertanyaan, kita foto bersama dulu kali Mbak ya, ya Mas ya. Oh, oke. Boleh. Silakan. Teman-teman boleh diminta kita tolong buka kameranya, kita foto bersama dulu ya. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Ganti gaya ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut kita ke sesi tanya jawab kali ya, karena waktunya sudah
Iya, di 5 sudah menit lagi kita mendekati mungkin ya. bisa buka 2 pertanyaan ya Mbak ya, bisa atau misalnya lebih. Baik, Mbak Amel. Kalau teman-teman kalau misalnya mau bertanya silahkan raise hand atau kolom lewat kolom chat juga bisa ya. Facebook. Kayaknya udah nggak sabaran nih Mas Hafiz, pengen cepet-cepet nentuin program apa ya. Pengen nyobain Betul. gitu ya di Kita Bisa. Iya, Betul, betul. jadi memang selalu menarik ya teman-teman apa nama untuk bisa memulai ataupun mungkin tadi kayak Mas Hayi sudah pernah ya pernah Mm-mm. tapi mungkin apa bisa lebih mengencourage orang untuk kemudian melakukan donasi lagi gitu kemudian bagaimana kita juga men-share itu sesering mungkin atau mungkin teman-teman juga sudah punya work plan-nya di setiap jam berapa kayak tadi tuh detail banget ya di setiap jam ba'da subuh hari Jumat itu spesifik banget loh. Iya, Jadi betul. Soalnya kita ternyata juga dan coba cari datanya kayak gitu, uh, Mbak. Jadi emang ya 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 mungkin mostly-nya kebanyakan dari user kami juga mungkin Muslim kali ya. Jadi emang ada di hari Jumat karena hari baik kan. Jadi betul emang dianggap hari baik padahal semua hari baik ya Mas ya. betul, betul. Iya, jadi mungkin untuk mendapatkan magic moment-nya ataupun hour moment-nya buat mereka. Nah, ini ada Mas Ramadan ya dari NIPA yang sudah bertanya di sini. Saya Ramadan ingin bertanya seperti yang disampaikan, seperti yang disinggung tadi katanya. eh, Mengenai strategi promosi crowdfundingnya Mas yang berfokus pada value uh, dan USP ya tadi oh iya yang ini Ini selling kemudian point ya. ya unit ini kemudian pertanyaannya bagaimana OMS mampu menyeimbangkan antara value dan unique selling point mereka dengan kebutuhan ekspektasi donor katanya gitu. Terus serta bagaimana mengatasi tantangan dalam mempromosikan proyek crowdfunding di era digital ini. Apa saja tren dan inovasi terbarunya nih Mas? Oh, banyak nih diborong kayaknya. Inovasi terbaru dalam strategi crowdfunding yang patut diperhatikan oleh OMS. Silakan Mas Hafiz. Oke. Terima kasih Mas Ramadan terkait dengan mengatasi tantangan mempromosikan proyek crowdfunding ya. Jadi emang kalau kalau kita bahas di era digital kan ya kita banyak banget platform yang sekarang bisa kita manfaatin ya. Jadi ada banyak hal lah, termasuk memang dari segi eksplorasi dari segi influencer atau KOL ya. Jadi memang itu jadi salah satu senjata yang cukup masif gitu Mas. Eh, Bahkan memang di satu sisi pun kita bisa tetap mendapatkan promosi dalam artian ya kolaborasi gitu ya sama influencer atau teman-teman dengan followers yang banyak dan pengaruh. Dia kita bisa coba untuk melakukan pendekatan secara pro bono bahkan gitu ya. Jadi memang kalau kalau memang balik lagi ya kalau kita nggak ada budget untuk marketingnya gimana segala macam. Nah, memang pendekatan pro bono ini bisa jadi salah satu cara nih Mas untuk gaining awareness sehingga emang ada snowball effect yang tercipta ya. Jadi kalau misalkan dari satu sudah support gitu, oke, saya satu ya ternyata kita nggak pernah tahu kalau ternyata memang dari circle teman-teman influencernya juga ada keresahan yang sama, akhirnya saling ngobrol tanya segala macam bisa kita approach juga untuk bantu amplified program yang udah diberikan, udah program yang udah berjalan gitu ya untuk dibantu promosikan kayak gitu sih Mas. Jadi emang tantangannya kan kalau misalkan emang kita nggak punya budget ya tetap bisa jalan, nggak melulu yang kita eh, gimana sih biar nggak ngiklan terus atau iklannya mahal nggak sebanding sama dapetin ininya sosial media kita masih kecil kita nggak punya cakupan yang luas. Nah itu bisa jadi salah satu cara juga sebenarnya kita untuk gaining banyak awareness dari orang-orang secara online ya. Dan di satu sisi juga kalau misalkan teman-teman perhatikan memang eh,
kita bisa pun dan partner-partner kami melakukan hal yang serupa gitu ya. Kita bahkan sampai coba eksperimen going offline yang tadi kita bilang, kita coba deh gimana sih caranya kita dapetin hatinya calon donatur dengan cara ya kita bikin offline event bareng penerima manfaat. Di sana kita ajak dan secara nggak langsung juga itu jadi salah satu cara untuk generated ya. Jadi jujur banget karena memang eh, itu based on experience yang mereka dapat ketika membantu dan melihat langsung kondisi penerima manfaat. Jadi memang kita juga balik lagi kalau misalkan tahu dari orang yang kita kenal, eh, orang lain akan lebih curious gitu. Apa sih sebenarnya yang kemarin ngapain sih di panti, ada acara apa segala macam. Nah, akan jadi word of mouth di volume trip tadi udah kebukti sampai akhirnya ya udah deh kita amplify yuk, coba kita ajakin teman-teman influencer juga ikutan, nggak nggak yang user kita aja. Nah, itu bisa jadi salah satu cara yang sebenarnya bisa bilang ini game baru di kita bisa. Termasuk kita kenal cuma ada Run for Charity aja di kita bisa megangnya hanya untuk orang lari maraton. Kesini-sini kita ajak ibu-ibu yang lagi pound fit, kita ajak orang-orang yang suka yoga, biar eh, mereka bisa tahu, kita bisa saling kenalin juga. Acara ini tuh nggak cuma kita yoga bareng aja, kita ada adik-adik yang kita bantu juga dari uang itu, donasi, dari uang pendaftaran yang telah teman-teman berikan. Ya gitu sih Mas, kurang lebih. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara ya untuk diterapin. Nah, untuk menyimbangkan value dan unique selling point-nya ya, gimana OMS mampu menyimbangkan antara value dengan kebutuhan dan ekspektasi donor. Oke, sebenarnya yang perlu kita sajikan ya, yang perlu kita sajikan sebenarnya si value dari program tersebut dan USP-nya apa. Sebenarnya secara USP, oke, nggak usah muluk-muluk, oke, harus beda, harus apa. Karena memang balik lagi, secara secara kebutuhan dari donors pun, mereka emang ada kebutuhan untuk spending uang untuk sedekahkan. Jadi memang kalau misalkan dirasa ya kebutuhannya donor apa ya, kebutuhan mereka memang menyedekahkan uangnya. Dan kalau menjaga ekspektasi donor, itu kalau di kita bisa, kita sangat mengencourage nih teman-teman penggalang dana buat selalu bikin update. Sesimpel apapun, meskipun belum pencairan ya. Jadi ada fitur di kita bisa di halaman galang dana itu ntar ada update campaign yang mana setiap kita tulis update campaign itu akan langsung masuk ke inbox. Biasanya kabar terbaru itu kita kasih teman-teman yayasan, kita encourage ya untuk nulis lagi sejauh ini lagi apa sih, lagi ada apa di tempat program teman-teman, atau bahkan setelah penyaluran nih, setelah pencairan nih, pencairan dana. Kalau setelah pencairan dana kan memang secara otomatis terbuat ya. Jadi dana sekian sudah dicairkan. Nah, selain itu, kita tuh tetap nge-encourage teman-teman yayasan ya untuk ayo di-upload apa yang lagi dikerjakan. Misal habis beli semen untuk bangunnya, proses pembangunannya, sampai nanti sudah jadi, tetap harus diupdate aja sih Mas. Jadi memang secara secara ekspektasi dan kepercayaan dari donatur tuh tersampaikan seperti itu sih. Oke, cukup itu. Baik, terima kasih sekali Mas Hafiz atas responnya. Teman-teman sekalian, mohon izin, mohon maaf untuk sesi pada hari ini kita akan cukupkan sampai sini. Mungkin itu akhir dari sesi ini. Terima kasih sekali atas kebersamaan dan juga atas respon dan juga diskusi yang menarik pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita bersama, sekaligus juga memantik keinginan untuk terus melakukan inovasi-inovasi di dalam penggalangan dana khususnya untuk program dan lembaga kita. Akhir kalam dari saya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ninik, Mas Hafiz atas pemaparannya. Kalau begitu, aku tutup sesi kita kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Selamat siang dan selamat istirahat.
Terima kasih Terima semuanya. kasih semua. Terima Assalamualaikum. kasih.